Keceplosan, Verdi Sambo akui tembak punggung Brigadir Yosua pakai senpi. Joshua jatuh, kemudian sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik, Yang Mulia. Saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini, Yang Mulia. Terus? Kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak-menembak, Yang Mulia. Akhirnya kemudian saya melihat ada senjata Yosua di pinggang, saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding, Yang Mulia. Pinggang siapa? Pinggang Yosua, Yang Mulia. Pinggang Joshua, oke. Di luar daripada alat bukti, harus juga ada keyakinan hakim dalam memutus perkara ini. Dan ini masih baru pemeriksaan saksi, belum keterangan ahli. Nanti ahli juga akan menyampaikan, ahli forensik. Baik adanya beberapa senjata, adanya selongsong yang berbeda, kita akan lihat nanti bahwa siapa saja sebetulnya yang menembak. Karena saya yakin sampai hari ini penembaknya tidak hanya Baradae, karena Baradae sudah konsisten mengakui dia melakukan penembakan tersebut berdasarkan perintah dan dia tidak kuasa melawan perintah tersebut. Lalu Baradae juga menyampaikan Pak Sambo juga ikut menembak, walaupun masih ditutup-tutupi oleh Ricky Rizal. Nah, harapan kami kalau memang betul melakukan penembakan, akuilah dengan gentle dan jujur, meminta maaf secara tulus begitu kepada publik dan kepada keluarga intinya. Iya. Supaya kenapa kita jangan sampai masyarakat ini menilai, oh kalau sudah menjadi petinggi kok sangat berani ya dengan hukum. Hukum kita ini sedang dipertaruhkan di mata publik dan di mata dunia. Apakah akan berani mengadili seorang petinggi, apalagi seorang jenderal? Karena selama ini hanya masyarakat biasalah yang selalu mendapatkan hukuman yang sangat maksimal. Tentu ada satu pihak lain yaitu ahli yang akan lebih menentukan. Dan hal ini kan ada forensik, ada balistik yang bisa mengukur apakah ada jumlah tembakan itu yang masuk dan keluar dari tubuh orang itu bisa diperkirakan 7 atau 5 kali. Tapi bagi saya begini, yang penting adalah ketika disebutkan FSD ikut menembak, itu menembak orang mati atau menembak orang hidup? Ini pertanyaan. Karena sudah 4 tembakan yang didahului dilakukan orang disuruh, kemudian katanya baru ditembak lagi. Itu ahli nggak bisa tahu itu. Itu ahli-ahli di kedokteran bisa melihat apakah orang ini memutilasi setelah mati atau memotong-motong masih hidup. Itu persoalan juga di bidang hukum. Jadi bagi saya itu perlu klarifikasi. Tidak cukup hakim menanya seperti itu kemudian jawabannya sudah penentu. Harus ada yang lain, penyanding. Ex-Kadif Propam Verdi Sambo keceplosan beri pengakuan menembak punggung Brigadir Yosua pakai senpi. Hal ini diungkapkan suami Putri Chandrawati saat menjadi saksi untuk terdakwa Kuat Ma'ruf, Barada Richard Eliezer alias Baradae dan Bribka Ricky Rizal. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 7 Desember itu, Jaksa Penuntut Umum menunjukkan sejumlah barang bukti perkara tersebut. Saat JPU menanyakan satu persatu barang bukti tersebut, Sambo secara tidak sadar mengakui senjata yang digunakannya untuk menembak Brigadir Yosua. Senjata itu digunakan saksi tersebut untuk menembak almarhum Yosua, yakni berjenis HS-9. Tayangan yang disaksikan tribuncabi.com dari kanal Kompas TV, jaksa awalnya menanyakan terkait pakaian yang digunakan saksi sekaligus terdakwa saat peristiwa penembakan. Pakaian yang saudara pakai pada saat kejadian yang mana? Tanya jaksa sembari memegang baju dinas polisi lengkap dengan pangkat. Untuk baju yang saya gunakan jenisnya PDL, tapi apakah ini saya tidak tahu pasti karena sudah lama, kata Verdi Sambo. Menjawab jaksa, ini ada 3 semua PDL ini, tanya JPU lagi. PDL jenisnya seperti ini, tapi untuk apakah itu saya tidak tahu, jawab Sambo. Saudara kenal dengan senjata ini, ucap jaksa perempuan itu sembari memegang senjata. Itu senjata Sayer, kata Sambo menjelaskan. Apakah ini yang melekat pada ajudan, ucap jaksa menanyakan saksi melekat pada ajudan, kata Sambo. Ajudan siapa ini? Ya ajudan yang bergantian, semua pegang ini atau satu, semuanya. Ajudan Putri atau saksi, pokoknya ajudan, siapa dia bawa itu bawa. Kemudian jaksa menunjukkan barang bukti berupa senjata api yang diduga menjadi alat yang dipakai untuk menembak punggung Brigadir Yosua.
Senjata itu digunakan pelaku untuk menembak punggung almarhum. Kakak Reza Huta Barat itu berjenis HS-19, ini saudara jenis senjata apa? Kata jaksa sambil menunjukkan senjata api. Ini Glock 17, jawab mantan Kadif Propam. Glock 17 yang saudara gunakan, sebut jaksa yang langsung dijawab saksi. Bukan saya, ini yang saya serahkan di tanggal 10 ke Eliezer. Ke Eliezer tanggal 10, kemudian begitu diamankan di Mako, saya ambil kembali, jawab Ferdi Sambo. Apakah ini yang saudara tembakan? HS yang saudara tembakan yang saudara bilang ambil dari? Tanya JPU, iya nembak ke punggung Yosua, kata Ferdi Sambo. Seperti diketahui, meninggalnya Brigadir Yosua awalnya dikabarkan setelah terlibat baku tembak dengan Baradae pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir Yosua dimakamkan di kampung halaman, yakni Sungai Bahar, Jambi pada 11 Juli 2022. Belakangan terungkap bahwa Brigadir Yosua meninggal karena ditembak di rumah dinas di Duren 3, Jakarta. Dalam perkara dugaan pembunuhan berencana, Brigadir Yosua menyeret Ferdi Sambo yang merupakan ex-Kadif Propam dan istri Putri Chandrawati. Kemudian Bribka Riki Rizal, Kuatmaruf, dan Barada Richard Eliezer sebagai terdakwa. Para terdakwa pembunuhan berencana itu didakwa melanggar Pasal 340 Subsider, Pasal 338 KUHP Jungto, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Khusus untuk Ferdi Sambo turut dicerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cuk Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Arifin, dan Baikuni Wibowo. Dalam kasus obstruction of justice tersebut mereka didakwa melanggar Pasal 49 Jungto, Pasal 33 Subsider, Pasal 48 ayat 1 Jungto, Pasal 32 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau dakwaan kedua Pasal 233 KUHP Subsider, Pasal 221 ayat 1 kedua KUHP Jungto, Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.